Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, muhadharah pada kesempatan ini, meeting pada kesempatan ini, semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pokok pada kesempatan ini adalah 6 akhlak yang mulia dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Wasadisatu min makarimil akhlaqi iya shadaqatun. Yang keenam, sebagian dari akhlak yang mulia adalah sedekah. Mana qasad sedekatun min mali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah sesuatu yang harta kita yang kita sedekahkan, hakikatnya itu adalah tidak berkurang bahkan bertambah. Sedekah itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Ketika kita menemui orang yang meminta-minta di rumah kita, ketika kita mampu harus kita bantu. Ketika ada anak yatim, fakir, miskin di tetangga kita, supaya kita bantu. Ketika kita bisa membantu kepada orang lain, bisa membahagiakan kepada orang lain, itu adalah bagian dari yaitu akhlak yang mulia. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Liman ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabi wali rasuli wali aimatil muslimina wa amatihim. Akhrajahu Muslimun. Agama Islam adalah agama nasihat. Agama Islam adalah agama nasihat. Agama Islam adalah agama nasihat. Untuk siapa hai Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Yaitu nasihat bagi Allah sendiri. Nasihat bagi kitabnya Allah, bagi Rasulnya Allah, dan bagi pemimpin-pemimpin orang Islam dan seluruh orang Islam semua. Jadi kita semua ini harus bisa menasihati untuk diri kita. Ketika kita tidak bisa membantu orang lain, itu artinya hati kita harus bisa menasihati diri kita supaya kita bisa membantu orang lain. Ketika kita semua belum bisa sepenuhnya untuk membantu untuk anak-anak kita di rumah, bisa meluangkan waktu-waktu untuk anak kita mempelajari atau mengajar anak kita di rumah, maka kita harus bisa memberi nasihat kepada anak-anak kita, memberi contoh suri tauladan uswatun hasanah kepada anak-anak kita. Jangan kita sebagai orang tua perintah sholat tapi kita pun mengabaikan sholat. Jangan orang tua ketika perintah melaksanakan untuk anaknya melaksanakan jamaah, kita sebagai orang tua tidak bisa melaksanakan jamaah. Itu artinya semua nasihat dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk kita semua. Maka sebaik-baik kita semua adalah orang yang bisa memberi nasihat kepada kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innalillahi malaikatan sayyakhina ay mubalighatan minha fil ardi yubalighuni assalama min ummati wa fi khassa ala sholati wassalami wa ta'dimin li Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam wa ijlalin liman jilatihi sallu alayya wastahidu fid du'ai wa qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Sunan Nasa'i juz 3 Shahifah 43, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa malaikat-malaikat yang menyampaikan, malaikat-malaikat yang ada di bumi yang menyampaikan salam-salamnya
orang yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyampaikan salam kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan oleh malaikat-malaikat yang ada di bumi. Dan ini adalah suatu dorongan bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua supaya bisa memberi sholawat dan salam ta'zim, mengagungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan atas derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling mulia, sebagai manusia yang paling sempurna, sebagai manusia yang menjadi suri tauladan. Kita harus bisa memberi doa sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu alayya wastaitu fid du'ai wa qulu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin." Membaca sholawatlah kamu kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh-sungguhlah kamu di dalam doa, dan ucapkanlah kamu semua Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wa an Anasin qala ja'at Ummu Salimin ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah allimni kalimatin ad'u bihinna fi sholati. Qala sabbihi Allah asran sabbihi Allah asran wahmidihi asran wa kabbirihi asran summa salihi hajataki yaqul na'am simahum fi wujuhim min asar sujud ay u'tika matlubaka wa fihi ana na'am yujabu na'am yujabu. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah datang, yaitu Ummu Salim telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salim kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, ajarkanlah kepadaku kalimat-kalimat di mana aku bisa berdoa dengan kalimat itu di dalam sholatku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bacalah tasbih subhanallah 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 10 kali, bacalah tahmid 10 kali, bacalah kamu takbir 10 kali." Kemudian mintalah hajat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita terbiasa membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir di saat sholat kita, di saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat sholat hajat kita, maka kita semua doa kita ada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil a'idni min harin nari wa adabil qabri. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabban nabiyyina wal mursalina wa rabbal masyriqi wal maghribi wa rabbal alamin wa rabbal jibali wa riyahi wa nahwi dzalik. Disebutkan dalam kitab Sunan Nasa'i juz 3. Sebagian dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Hai ya Allah, Zat yang menguasai Jibril, menguasai Mikail, menguasai Israfil, aku berlindung kepadamu dari panasnya neraka jahanam, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, Zat yang menguasai langit-langit dan menguasai bumi, Zat yang menguasai para nabi dan para rasul, Zat yang menguasai jagat timur dan jagat barat, Zat yang menguasai alam semua, Zat yang menguasai gunung, Zat yang menguasai angin-angin, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, adalah Zat yang mengatur segala alam. Allah adalah Zat yang mengatur segala alam, mengatur segala isinya makhluk di dunia ini. Bahkan alam-alam ghaib adalah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua ini harus bisa menjadi orang-orang Islam yang bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua harus bisa berdoa setiap kita sholat.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepada kamu ridhamu ya Allah, dan minta kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebencianmu dan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Waruya an Umar bin Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala inna likulli syai'in miftahan wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara'i li sabrihim hum julasa'ullahi yaumal qiyamati. Rawahu ad-Daraqutni fi ghara'i bimalikin. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah pintu. Ada pintu pembuka atau pintu, dan pintunya surga adalah cinta kepada orang miskin. Pintunya surga adalah cinta kepada orang-orang yang fakir, karena orang yang fakir, miskin dan orang yang fakir itu adalah orang yang sabar atas cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin, orang yang fakir yang takwa kepada Allah, mereka itu adalah julasa Allah. Mereka adalah teman-teman duduk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam kitab Gharaib Malik. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mencintai kepada fakir miskin, mencintai kepada fuqara, kepada masakin, karena dengan cinta kepada mereka kita semua juga akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa cinta ini sangat luar biasa. Allah marzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabbu ilayya minal ma'i al-baridi. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bisa mencintai kepadamu dan mencintai orang yang mencinta kepadamu, dan mencintai sesuatu yang bisa mendekatkan diri untuk cinta kepadamu, dan mencintai dan cintaku kepadamu ya Allah itu adalah lebih cinta daripada air yang dingin. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah berarti kita semua banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita semua melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang-orang fakir, itu adalah sebagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu yang yang dicintai Allah mencintai kepada kita, dan cinta kepada sesuatu yang semua bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, para masyayikh, para ulama kita, cinta kepada yang mengajarkan kepada kita, cinta kepada orang tua adalah segala-galanya sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wajah Arabiyun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah man as-sa'atu? Qala ma'at talaha. Faqala ma'atulha kasira sholatin wala siyamin ila anni ahabbullaha wa rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Qala Anasun fama ra'aitu al muslimina farihu bi syai'in badal islami farahum bidalika. Muttafaqun alaihi min hadis Anasin wa min hadis Abi Musa wa Ibnu Mas'udin. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 Sohifah 420 disebutkan seorang Arab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat, hai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah begitu juga balik tanya kepada orang Arab yang bertanya kepada beliau, "Apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat?" Kemudian orang Arab kemudian menjawab, "Saya tidak bisa menyiapkan sesuatu ya Rasulullah, dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Hanya aku ini adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah menjawab,
Almar'u ma'aman ahabba. Orang seseorang pada hari kiamat itu bersama dengan orang yang ia cintai. Kemudian Anas berkata, saya tidak melihat orang-orang Islam pada senang yang lebih senang dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ini adalah hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya dari sahabat Anas dan sumbernya dari Abi Musa dan juga Ibnu Mas'ud. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua harus senang, harus bahagia, harus harus menikmati hidup kita untuk bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka hidup kita menjadi hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita, kepada segenap keluarga kita, kepada kaum-kaum kita, kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang di saat ini adalah dalam keadaan yaitu susah karena adanya bencana yaitu Covid Corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit-penyakit corona dari negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jika suatu jika suatu bangsa pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membuka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Maka mari kita semua mendoakan untuk segenap rakyat Indonesia, semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat zahir dan batin, diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi makmur, bumi subur, rakyat makmur, buminya subur, gemah ripah loji nawi, murah sandang, murah pangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kesabaran kepada kita semua sebagai rakyat Indonesia. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir batin kepada kita semua. Semoga Allah menghilangkan virus corona dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita semua berdoa secara kolektif, secara bersama-sama. Semoga Allah melimpahkan keberkahan langit dan keberkahan bumi untuk kehidupan kita semua, sehingga kita semua termasuk orang yang min ahlil jannah, orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.